warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Ai Rohaini. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing cara penulisan huruf Arab lepas, atau kita biasa menyebutnya dengan huruf hidaiyah. Seperti ini. Nah, penulisannya ini tidak sembarang penulisan. Di sini kita akan memakai sebuah metode. Apa sih metodenya? Oke, metodenya adalah metode mapan. Nah, mengutip dari buku yang berjudul Metode Mapan, Cara Penulisan Huruf Arab Melalui Pendekatan Anatomis, karya Bapak Dayudin MAG dan Bapak Ateng Rohendi, metode mapan adalah mapan merupakan singkatan dari menulis huruf Arab pendekatan anatomis. Nah, metode ini adalah sebagai penmansip yang berlandaskan pada kaligrafi jenis tasah. Untuk pemula dianjurkan untuk memakai pensil terlebih dahulu dan kertas bergaris. Yuk kita simak pembahasan dan cara menulisnya. Huruf pertama adalah huruf alif. Huruf alif ini merupakan garis tegak agak miring ke kiri atau agak nyerong ke kiri. Kita mulai dari atas ke bawah. Nah, kita ulangi dari atas ke bawah. Garis lurus agak miring ke kiri. Sekali lagi, garis miring agak lurus ke kiri. Huruf kedua adalah huruf kaf. Huruf kaf ini terdiri dari 4 bagian. Pertama ada tarwis atau hilyah. Kedua terbuat dari huruf alif. Ketiga huruf alif yang terlentang. Dan keempat menyerupai huruf S. Pertama kita buat tarwis atau hilyah. Kedua kita buat seperti huruf alif. Ketiga huruf alif yang terlentang yang berada di garis. Dan terakhir kita buat huruf S. Kita ulangi, hilyah atau tarwis, huruf alif di bawah atau terlentang, terakhir huruf S. Huruf ketiga adalah huruf da dan za. Kedua huruf ini mempunyai bentuk yang sama, yang membedakan hanya titik. Nah, huruf ini mempunyai 2 bagian. Bagian pertama berupa lengkung awal. Nah, bagian kedua berupa garis datar menyerupai bawah kaf. Kita mulai dengan membuat garis lengkung, kemudian dilanjutkan dengan garis datar menyerupai bawah kaf yang ukurannya agak kecil. Kita ulangi, garis lengkung, garis datar, garis lengkung, kemudian garis datar menyerupai bawah kaf yang ukurannya agak kecil. Jika huruf da, kita cukup memberi titik. Keempat adalah huruf H dan ta marbutoh. Nah, huruf ini menyerupai angka 5 Arab. Kemudian, huruf ini terdiri dari lengkung awal kanan, lengkung awal bawah, dan lengkung awal kiri. Adapun lengkung awal kanan menyerupai huruf awal dal. Mulai dengan garis lengkung menyerupai awal da, garis lengkung di bawah, kemudian garis lengkung di kiri. Kita ulangi, garis lengkung di kanan seperti awal da, garis lengkung di bawah, dan garis lengkung di kiri. Ulangi sekali lagi, garis lengkung di kanan, garis lengkung di bawah, garis lengkung di kiri. Huruf kelima adalah huruf ba, ta, dan sa. Ketiga huruf ini mempunyai bentuk yang sama, yang membedakan hanyalah titik. Nah, huruf ini mempunyai 3 bagian. Pertama, lengkung awal seperti awal dal, garis bawah seperti bawah kaf, dan lengkung akhir. Mulai dengan garis lengkung seperti awal da, garis datar seperti kaf, dan terakhir lengkung. Ulangi, garis lengkung seperti huruf awal da, garis datar seperti kaf, dan lengkung akhir. Huruf keenam adalah huruf fa. Nah, huruf fa ini mempunyai 2 bagian. Bagian pertama berupa kepala fa yang menyerupai huruf H, namun ukurannya kecil. Nah, bagian kedua merupakan badan fa yang menyerupai badan huruf ba tanpa titik. Kita mulai dengan bulat kecil disertai leher,
dan badan pa menyerupai huruf ba tanpa titik. Atau bisa terbuat dari h kecil. Kita buat h kecil. Kemudian leher dan badan pa menyerupai huruf ba tanpa titik. Kita ulangi. H kecil, leher, badan pa menyerupai badan ba tanpa titik. Huruf ketujuh adalah huruf ro. Nah, huruf ro yang kali ini akan saya bahas adalah ro mursal. Nah, ro mursal ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, lengkung awal seperti awal dal, dan bagian kedua adalah garis lengkung atau cekung yang berada di bawah garis. Lengkung awal seperti dal, kemudian ekor yang berada di garis bawah. Lengkung awal seperti dal dan ekor di bawah. Huruf ke-8 adalah huruf wawu. Huruf wawu ini terdiri dari kepala wawu dan ekor. Nah, kepala wawu menyerupai kepala fa, baik cara penulisan maupun bentuk. Nah, kemudian ekor wawu ini seperti ekor ro, yang baik bentuk ataupun ukurannya. Mulai dengan membuat kepala wawu seperti kepala fa, kemudian tarik seperti ekor ro. Ulangi, seperti kepala fa, tarik seperti ekor ro. Ulangi satu kali lagi. Kepala wawu seperti kepala fa, tarik ekor seperti huruf ro. Huruf ke-9 adalah huruf nun. Nah, huruf nun ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama seperti awal ba dan bagian kedua bagian bawah nun yang terletak di garis dasar. Mulai dengan garis lengkung seperti awal ba, kemudian garis lengkung di garis dasar. Kita ulangi, garis lengkung seperti awal ba, garis lengkung di bawah garis dasar. Huruf ke-11 adalah huruf lam. Lam ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama merupakan hilyah atau tarwis. Bagian kedua garis vertikal atau alif. Bagian ketiga menyerupai bawah nun. Kita mulai dengan membuat tarwis atau hilyah, kemudian garis vertikal atau alif, dan bagian bawah nun. Kita ulangi, hilyah atau tarwis, kemudian alif atau garis vertikal, kemudian bawah nun. Kita ulangi satu kali lagi. Tarwis atau hilyah, kemudian alif, kemudian bawah nun. Huruf ke-12 adalah huruf so dan do. Kedua huruf ini mempunyai bentuk yang sama. Huruf ini merupakan gabungan dari huruf ba dan nun, ditambah dengan garis penutup atau garis lengkung di atas ba. Mulai dengan membuat huruf ba tanpa titik, kemudian kita buat huruf nun tanpa titik. Terakhir kita beri penutup. Kita ulangi, huruf ba tanpa titik, kemudian huruf nun tanpa titik, dan garis lengkung sebagai penutup. Kita ulangi, mulai dengan membuat huruf ba tanpa titik, kemudian huruf nun tanpa titik. Nah, dan bisa juga penutupnya garis lurus atau tidak cekung. Huruf ke-13 adalah huruf to dan do. Nah, huruf ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama merupakan hilyah atau tarwis. Bagian kedua adalah garis vertikal. Bagian ketiga menyerupai awal sod. Mulai dengan menulis badan so tanpa lengkung akhir, kemudian tarwis atau hilyah, dan alif. Ulangi,
badan so tanpa lengkung akhir, penutup, hilya, kemudian alif. Huruf ke-14 adalah huruf sin dan shin. Nah, huruf ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama merupakan gigi atau kolom atau nabroh. Bagian kedua adalah garis lengkung atau disebut juga gigi atau nabroh kedua. Dan bagian ketiga menyerupai bawah nun. Kita mulai dengan membuat kolom atau gigi atau nabroh, kemudian lengkung atau gigi kedua atau kolom kedua, dan terakhir bagian bawah nun. Kita ulangi, gigi pertama atau reget atau kolom, lengkung, dan terakhir bagian bawah nun. Kolom pertama atau nabroh, garis lengkung atau nabroh kedua, dan bagian bawah nun. Huruf ke-15 adalah huruf ya. Huruf ya ini mempunyai 3 bagian. Bagian pertama berupa dal awal terbalik, kemudian garis agak menurun, dan terakhir bagian bawah berupa bagian bawah nun. Mulai dengan membuat awal dal terbalik, garis agak turun ke bawah, kemudian bagian bawah nun. Kita ulangi, dal awal terbalik, garis agak menurun, kemudian bagian bawah nun. Ulangi, awal dal terbalik, garis agak menurun, bagian nun bawah. Kita kasih titik. Huruf ke-16 adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama berupa huruf C Latin dan bagian kedua berupa garis fathah. Kita mulai dengan menulis huruf seperti C, garis seperti fathah. Huruf seperti C, garis seperti fathah. Kita ulangi, huruf seperti C, garis seperti fathah. Huruf ke-17 adalah huruf ain dan ghin. Huruf ain dan ghin ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama yang berada di garis datar yang menyerupai huruf C kecil, dan bagian kedua berupa C besar yang berada di garis dasar. Ulangi dengan menulis seperti awal hamzah, kemudian huruf C besar dengan garis bawah tidak melengkung atau datar. Ulangi, seperti awal hamzah, kemudian seperti C besar dengan garis bawah tidak terlalu lengkung atau datar. Ulangi, kemudian C besar. Huruf ke-18 adalah huruf jim, ha, dan ho. Huruf jim, ha, dan ho ini mempunyai 2 bagian. Bagian pertama garis horizontal dan bagian kedua menyerupai huruf C yang berada di garis datar. Mulai dengan menulis garis horizontal, kemudian menulis garis lengkung ke bawah menyerupai bawah ain dan ghin. Kita ulangi, garis horizontal atau lurus garis datar, kemudian huruf C besar seperti bawah ain. Kita ulangi, garis horizontal, kemudian huruf C atau menyerupai bawah ain, ja dan ho. Untuk bawah ain, ghin, ataupun jahaho itu C besar yang akhirnya tidak lengkung. Huruf ke-19 adalah huruf mim. Mim ini ada 2, yaitu mim pendek dan mim lami. Mim pendek terdiri dari 2, kepala mim dan ekor mim. Kita mulai dengan menulis
garis dari kiri ke kanan berupa angka 8 Arab, kemudian kanan ke kiri, kemudian ekor mim. Kita ulangi. Garis lengkung dari kiri ke kanan seperti angka 8 Arab, kemudian kanan ke kiri, kemudian ekor. Adapun mim lami mempunyai dua bagian. Bagian pertama, kepala mim, berupa garis lengkung atau cekung. Bagian kedua berupa lam terbalik. Oleh karena itu, mim ini disebut mim lami. Kita mulai dengan membuat garis lengkung. Kemudian kita buat lam terbalik. Kita ulangi. Garis lengkung yang dimulai dari kiri ke kanan, kemudian lam terbalik. Kita ulangi. Garis lengkung dimulai dari kiri ke kanan, lam terbalik. Nah, lam terbalik ini bisa kita mulai dari bawah ke atas. Nah, sama saja. Nah, huruf terakhir adalah huruf ro mu'allaq. Ro mu'allaq ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama. Nah, bagian pertama ini menyerupai ya atau tidak terbalik. Dan bagian kedua berada di garis dasar. Mulai dengan awal ya tapi ukurannya kecil, langsung dilanjut dengan garis lengkung ke bawah. Kita ulangi. Awal ya yang ukurannya kecil, langsung tarik garis lengkung ke bawah. Baik teman-teman, setelah kita melihat penjelasan dan cara penulisannya, alangkah baiknya kita mulai dari awal. Nah, supaya tulisan kita semakin rapi dan semakin bagus, nah kita diusahakan untuk terus berlatih ya. Kemudian jika kalian masih bingung, kalian bisa baca buku yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu buku Metode Mapan, Cara Menulis Huruf Arab Melalui Pendekatan Anatomis, karya Bapak Dayudin MAG dan Bapak Ateng Rohendi.
Oke teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pasti banyak kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.